Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Khazanah Timur Tengah ini kita akan membahas tentang memahami budaya bisnis Timur Tengah. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Ion Mahmudi PhD, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Ion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Pemirsa, negara Qatar itu akan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Bahkan menurut data IMF tahun 2014, Qatar menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Ini mencapai 93.965 US dollar. Qatar juga memiliki karakteristik yang khas. Jumlah ekspatriatnya mencapai 7 kali lipat lebih daripada warga negara Qatar biasa. Terdapat 2,3 juta warga, terdiri dari 313.000 dan 2,3 juta ekspatriat. Nah, bagaimana pendapat Bapak terhadap budaya bisnis di kawasan Timur Tengah ini, Pak? Ya, ini adalah potensi besar ya untuk melakukan bisnis dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Jadi potensi-potensi yang besar dari sisi ekonomi ya, perkembangan ekonomi di Qatar atau di negara-negara lain yang memang kemudian pada akhirnya menjadi salah satu pusat bisnis dunia. Jadi bagaimana kemudian Qatar mengejar ya agar Qatar itu bisa memiliki prestasi yang besar dalam sisi prospek bisnisnya, termasuk kemudian menjadi host ya dalam Piala Dunia yang telah direncanakan itu. Nah, dengan demikian bahwa memahami tentang budaya bisnis ya orang-orang Arab, walaupun kita memiliki kesamaan dari sisi agama, tetapi belum tentu bisa menjadikan kita dekat dengan mitra bisnis kita yang ada di Timur Tengah, karena pasti ada aspek-aspek budaya yang harus dipahami. Bisnis, diplomasi, dan lain sebagainya juga sangat keberhasilannya itu sangat tergantung dengan sejauh mana kita bisa menjalin komunikasi, membuat hubungan yang dekat ya satu sama yang lain, sehingga tujuan-tujuan di dalam berbisnis diplomasi itu bisa dilakukan. Nah, pemahaman tentang bagaimana berbisnis, memahami culture ya mereka, kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan memutuskan sesuatu dan lain sebagainya, itu saya kira itu harus dipahami, karena potensi-potensi besar itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik yang bisa dipercaya oleh mitra bisnis kita atau mitra diplomasi kita di Timur Tengah. Jadi ada etika bisnis yang harus dipahami ya Pak ya, khususnya dengan karakteristik Arab atau negara-negara Turk gitu ya Pak? Ya, ada karakteristik budaya ya yang harus dipahami. Kapan sih harusnya ketemu dengan mereka gitu ya. Jadi budaya mereka adalah kalau melakukan bisnis jangan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan untuk ibadah. Jadi dalam satu bulan penuh itu ya bukan tidak boleh ya, mereka enggan untuk melakukan aktivitas-aktivitas bisnis ya, deal dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perspektif kita salah begitu ya, cara mengambil momennya itu juga sangat berpengaruh di dalam hal kaitannya dengan bisnis, termasuk juga bagaimana melihat relasi antara laki-laki dan wanita ya. Apakah laki-laki dan wanita biasa bersalaman atau tidak, atau di mana bisa laki-laki dan perempuan itu bersalaman. Jadi dalam bisnis itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Jadi kalau di hotel-hotel laki-laki dan perempuan di Arab biasa ketemu ya di dalam meja, kemudian kadang bersalaman, tetapi di dalam masyarakat mereka punya segregasi. Jadi ada wilayah bisnis, kemudian ada wilayah privat, kaitannya dengan kemasyarakatan juga yang harus kita pahami. Nah, hal-hal yang semacam itu harusnya juga kita jadikan sebuah cara agar kita menjadi semakin dekat dengan mitra kita ya. Kaitannya nanti ada banyak budaya-budaya yang perlu kita lihat satu persatu agar kemudian hubungan itu terjalin ya karena kultur Arab itu kan kekeluargaan. Jadi semakin dekat seperti keluarga sebenarnya ya semua urusan bisa diputuskan dan bisa dilakukan. Terus Pak, kita lihat juga
negara Uni Emirat Arab. Bahkan menara tertinggi Burj Al Khalifa itu ada di Dubai, Pak, dengan ketinggian 828 meter. Negara ini juga pendapatan ekonominya terbesar kedua di dunia Arab setelah Arab Saudi. Bagaimana pendapat Bapak? Jadi Dubai, Uni Emirat Arab itu ada sekitar 7 keemiran ya, negara-negara kecil. Jadi Abu Dhabi itu sebagai negara besarnya yang di situ ada minyak. Dubai negara state kedua tidak ada minyaknya, maka kemudian Dubai dikembangkan sebagai pusat pariwisata. Pariwisata yang dilakukan karena Uni Emirat Arab itu bukan negara yang memiliki sejarah panjang, maka kemudian atraksi yang ditawarkan adalah suatu peradaban atau contoh kemodernan ya yang mereka bangun ya sebagai sesuatu yang paling wah ya. Diharapkan kemudian juga turis-turis kawasan Timur Tengah, mancanegara dari Eropa, Amerika juga akan datang ke tempat mereka. Nah, ini kan sebagai cara untuk kaitannya dengan diversifikasi ya terhadap pendapatan yang tidak lagi menggantungkan dari sektor minyak, kemudian sektor pariwisata itu juga menjadi suatu kekuatan yang mereka coba untuk kembangkan sehingga Dubai itu menjadi suatu atraksi yang menarik ya. Tentu nanti ada persaingan ini antara Dubai dengan Qatar ya, dengan di Doha yang sama-sama juga mengembangkan bisnis itu termasuk maskapai penerbangan dan lain sebagainya. Itu kan semua kaitan dengan itu. Tentu tapi kita sebagai negara Indonesia melihat itu sebagai peluang-peluang yang bisa dijalankan karena negara-negara Arab, Dubai, Qatar dan lain sebagainya tidak hanya ingin menarik warga lain untuk berkunjung ke negara itu, tetapi juga karena tingkat ekonominya yang tinggi itu menjadi potensi juga untuk jalan-jalan ya, ke negara lain. Selama ini kan mereka jalan-jalannya ke Eropa, ke Amerika. Nah, bagaimana kemudian Indonesia juga bisa memanfaatkan potensi-potensi yang semacam itu? Oke, tadi Bapak sempat menyinggung ada persaingan bisnis antara Qatar dan Uni Emirat Arab. Qatar sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, bahkan akan menyelenggarakan Piala Dunia pada tahun 2022 dengan Uni Emirat Arab yang sekarang ini memiliki menara tertinggi di dunia, Burj Al Khalifa. Nah, ini Pak, kita lihat sejarah tahun 2017 itu hubungan keduanya putus ini Pak, hubungan diplomatik. Ya. Ada pengaruhnya tentu terhadap bisnis di Timur Tengah. Bagaimana? Jadi ada dua sisi ya, satu bahwa politik yang mempengaruhi ekonomi atau juga sebaliknya ya, ekonomi juga akan mempengaruhi politik. Kalau kita lihat perspektif Uni Emirat, ada yang mengatakan bisa saja Uni Emirat Arab iri ya terhadap perkembangan yang di Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, karena dengan dia selenggarakan event besar itu pasti dari berbagai macam negara akan hadir di situ dan itu akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia ya. Walaupun tidak ada hadir secara fisik, tetapi kemudian ini menjadi promosi yang luar biasa bagi Qatar. Nah, negara-negara yang lain yang tidak punya momen sebesar itu tentu juga akan bersaing ya untuk bisa mendapatkan fasilitas mewah seperti Qatar. Nah, dari sini makanya juga bisa dipahami di samping ada aspek politiknya, aspek ekonomi juga saya lihat juga mempengaruhi ya, terhadap keseriusan mereka untuk mengisolasi Qatar ya dari kawasan Timur Tengah itu ya. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Yon Mahmudi tentang persaingan bisnis kedua negara ini dan bagaimana Qatar dengan negara pendapatan per kapita tertinggi di dunia, sedangkan Uni Emirat Arab dengan menara tertinggi di dunia, dan tahun 2017 hubungan diplomatik keduanya putus. Kita akan lanjutkan dialog ini bersama Bapak Yon Mahmudi. Tetaplah di Tawaf TV.